kalau memang ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah seorang senior dalam dunia pendidikan, kok malah Ki Hajar Dewantara yang tanggal lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, semua berhak masuk. Agama apapun kalau mau belajar ke taman siswa silakan. Kekuatan politik Islam itu ditekan secara masif. Kenapa? Oke baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Gedir Irawan, tentu saja dalam channel Tukang Kopi dan masih dalam segmen Ngopini. Ngopini sembari ngopi pastinya. Dan teman-teman, dalam segmen Ngopini ini pastinya kita akan selalu membahas tentang sejarah, kemudian kadang-kadang teori konspirasi, kemudian tentu saja peristiwa-peristiwa aktual lainnya yang terjadi di sekitaran kita di muka bumi ini, khususnya di Republik Indonesia kita tercinta. Dan hari ini saya pengen membahas satu hal yang spesial karena terkait tentang hari yang sedang terjadi di hari ini juga, yaitu pada tanggal 2 Mei tahun 2025. Ada apa di 2 Mei? Seperti yang kita ketahui, bahwa 2 Mei itu terkait tentang salah satu hari besar yang begitu ditunggu-tunggu oleh guru, kemudian oleh staf tata usaha, kemudian tukang kebun di sekolah, dan pastinya siswa-siswanya. Kenapa? Karena 2 Mei itu memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Kenapa orang-orang senang? Karena libur nasional di hari itu. Nah, dan pernahkah Anda mempertanyakan kenapa harus 2 Mei? Dan kalau ada yang mempertanyakan kenapa harus 2 Mei, jawabannya simple. Karena 2 Mei itu adalah hari lahirnya seorang tokoh besar nasional yang bernama Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Surya Diningrat. Nah, tepatnya beliau itu lahir pada 2 Mei 1889. Seperti yang juga harus kalian ketahui bahwa Suwardi Surya Diningrat atau Ki Hajar Dewantara ini selain tokoh pendidikan, dia juga aktif dalam salah satu organisasi terkemuka yang bernama Tiga Serangkai, yaitu Indis the Party, dengan sobat-sobatnya seperti Dowes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Gerakan yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara ini juga tergolong ekstrim karena selalu anti kolonialisme. Nah, jadi makanya ini dikenal dengan seorang tokoh besar. Nah, jadi apa yang akan kita bahas tentang Hardiknas ini? Apakah tentang sepak terjang Ki Hajar Dewantara atau ada hal lain? Nah, kita akan bahas satu hal dari sisi yang cukup berbeda. Teman-teman, 21 tahun sebelum Ki Hajar Dewantara ini lahir, ternyata sudah lahir seorang tokoh nasional yang juga superior dalam bidang pendidikan. Nama beliau adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, tepatnya pada tanggal 1 Agustus tahun 1868 sudah lahir seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan kalian pun pasti tahu bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendirikan sebuah organisasi pendidikan terbesar di Indonesia hingga saat ini yang kita kenal dengan nama Muhammadiyah di tahun 1912. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa wah, ternyata sebelum Ki Hajar Dewantara sudah ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga pernah mendirikan sebuah organisasi yang eksis sampai sekarang dalam bidang pendidikan, namanya Muhammadiyah. Nah, jadi di sini kita akan mencoba membandingkan kalau memang ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah seorang senior dalam dunia pendidikan, kok malah Ki Hajar Dewantara yang tanggal lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional bukan
Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, itu yang jadi fokus pembahasan kita kali ini, teman-teman. Ki Hajar Dewantara pernah mendirikan sebuah organisasi pendidikan yang bernama Taman Siswa pada tahun 1922. Nah, sehingga teman-teman, kalau kita komparasikan antara Taman Siswa yang berdiri di tahun 1922 dengan Muhammadiyah yang berdiri di tahun 1912, ternyata secara organisasi pun Muhammadiyah jauh lebih dulu berdiri. Ya, sekitaran 10 tahun setelah itu baru Taman Siswa. Dan muncul lagi pertanyaan, kenapa masih kalah saja nih pamor Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kenapa justru masih Ki Hajar Dewantara yang dieluk-elukan oleh pemerintah sebagai seorang tokoh pendidikan nasional? Nah, kita lihat dan kita komparasikan antara Muhammadiyah dan Taman Siswa. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang tokoh pendidikan yang waktu itu belajar di Mekah. Jadi pada sekitaran tahun 1890-an, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pernah ke Mekah dan di situ ia belajar. Waktu itu Mekah bukan hanya tempat berkumpulnya orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji saja, bukan. Justru di Mekah itu banyak sekali berkumpul cendekiawan dan intelektual muslim dari seluruh dunia. Sehingga waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak belajar dan terinspirasi dari tokoh-tokoh tersebut. Nah, sebut saja ada 3 orang yang berpengaruh secara langsung terhadap pemikiran dari seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena mereka membawa modernisasi dalam hal-hal yang berkaitan tentang agama Islam. Mulai dari bagaimana Islam harus menjadi salah satu bagian dalam politik. Kemudian bagaimana Islam harus melakukan pemurnian dalam ajaran-ajaran yang selama ini banyak sekali terakulturasi dengan budaya di setiap negara ataupun wilayah. Bahkan kala itu Islam-Islam yang ada di seluruh dunia dianggap terkekang dalam hal melawan kolonialisme. Jadi dari 3 orang tersebut Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar. Sepertinya Islam harus direformasi dari segi pengembangan ilmu pengetahuan, dari segi berpikir secara politis, dan tentu saja dari segi pengajarannya yang hingga saat ini sepertinya terlalu banyak akulturasi budaya. Nah, singkat kata singkat cerita, Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali ke Indonesia dan di situ pun ia memahami yang harus kita ubah di sini harus melakukan salah satu hal yang paling dasar, yaitu dari pendidikan awal atau kita harus mulai dari akar. Sehingga berdirilah sebuah organisasi yang kala itu hanyalah sebuah sekolah kecil yang bernama Muhammadiyah. Dalam Muhammadiyah inilah kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha untuk membangun sisi-sisi Islam yang lebih moderat ataupun modern. Ia terapkan pola pembelajaran Islam yang lebih modern dengan mengakulturasikan antara pendidikan ala kolonialisme ataupun ala modernisasi dengan pendidikan agama. Sebut saja waktu itu ya seperti yang tertera dalam film tentang Sang Pencerah. Yang waktu itu pondok pesantren yang lebih banyak mengajarkan santri-santri itu duduk di bawah. Beliau mulai memperkenalkan sistem duduk seperti ini nih, di bangku. Kemudian selain itu banyak sekali pola-pola di pesantren yang kala itu hanya mempelajari tentang ilmu agama, diselipkan kurikulum tentang ilmu pengetahuan modern. Sehingga Islam terlihat begitu menyatu dengan ilmu pengetahuan, tentu saja tanpa meninggalkan nilai-nilai Islamnya. Nah, sehingga kala itu ya memang banyak sekali tantangan-tantangan dari luar terhadap hal yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Salah satunya tentu saja dari golongan-golongan Islam yang sudah lebih dulu ada atau bisa kita kenal dengan Islam konservatif, dan tentu saja ada beberapa pihak-pihak kolonialisme yang tidak senang dengan berkembangnya Islam melalui pendidikan. Tantangan yang luar biasa kan waktu itu dari alam-alam sekitar. Berbeda pula dengan sepak terjang dari Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryadiningrat ini. Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya memang dikenal sebagai seorang tokoh vokal yang selalu menentang kebijakan kolonial. Bahkan waktu itu Ki Hajar Dewantara ini pernah sampai diasingkan ke negeri Belanda karena pernah menulis sebuah buku, kalau tidak salah itu tulisannya di sebuah dia mengkritik tentang perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda. Waktu itu
Is as Nederlander was, atau andaikan saya seorang Belanda. Tulisannya dan kritikannya yang tajam itu membuat Ki Hajar Dewantara itu akhirnya diasingkan ke negeri Belanda. Nah, kemudian ia mendirikan taman siswa dengan konsep yang cukup berbeda dengan konsep yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan ini lebih menanamkan nilai-nilai agama Islam, Ki Hajar Dewantara ini memilih jalan yang lebih nasionalis. Jadi pola pendidikan yang diterapkannya itu, yang pertama, dia menolak pola pendidikan yang lebih elit. Jadi semua masyarakat itu bisa masuk dan bergabung dalam taman siswa. Kemudian selain itu, lebih menekankan kepada pembelajaran tentang cara memanusiakan manusia atau kemanusiaan. Nah, selain itu juga Ki Hajar Dewantara ini menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan tetap mempertahankan budaya-budaya Jawa dalam penerapan pendidikannya. Jadi akulturasi antara budaya-budaya kejawen, baik itu adab, sopan santun, dan juga ya hal-hal yang berkaitan dengan Jawa lah ya, itu diajarkan dalam konteks taman siswa ini. Ya kenapa seperti itu? Karena memang latar belakang dari Ki Hajar Dewantara ini juga salah seorang golongan priai dari kerajaan Mataram waktu itu. Jadi nilai-nilai budaya tetap dipertahankan. Dan hal ini tentu saja membuat masyarakat, wah kayaknya taman siswa ini asik, tidak terlalu inklusif, tidak terlalu menanamkan nilai-nilai keagamaan. Jadi semua berhak masuk, agama apapun kalau mau belajar ke taman siswa silakan. Dan hal tersebut membuat taman siswa berkembang begitu pesat di masa itu, teman-teman. Banyak masyarakat yang senang dengan pola pendidikan yang diterapkan oleh taman siswa. Apalagi waktu itu taman siswa ini menerapkan sistem-sistem yang sampai sekarang ini menjadi pondasi dasar dalam pendidikan. Sebut saja seperti sistem Among. Ada yang namanya Tut Wuri Handayani. Ing Madya Mangun Karso, Ing Karso Sung Tulodo, Tut Wuri Handayani. Kan tadi pernah dengar. Selain itu juga dia juga menanamkan yang namanya sebuah pedoman yang dikenal dengan nama Pancadharma atau 5 dharma, 5 kebaikan. Mulai dari 5 dharma itu yang pertama adalah kemanusiaan, kemudian penanaman kodrat hidup manusia, kemudian ada juga tentang kebangsaan, kebudayaan, dan yang terakhir kemerdekaan. Nah, pedoman-pedoman hidup inilah, prinsip-prinsip inilah yang membuat taman siswa ini, wah kayaknya ini memanusiakan manusia banget. Namun ada beberapa permasalahan yang menjadi perdebatan sejarawan kala itu. Penanaman nilai-nilai ketuhanan tidak tercantum dalam Pancadharma. Sehingga banyak sekali kontroversi yang muncul mengatakan bahwa kayaknya Ki Hajar Dewantara ini terkontaminasi sebuah pemikiran yang bernama teosofis atau teosofisme. Pernah dengar teosofisme? Teosofisme ini adalah salah satu paham yang berkembang sekitaran abad ke-19 dan banyak sumber yang mengatakan bahwa Ki Hajar Dewantara lekat dengan hal seperti ini ketika ia diasingkan ke negeri Belanda. Jadi ada sumber yang mengatakan bahwa Ki Hajar Dewantara pernah ikut dalam beberapa dialog-dialog dengan tokoh-tokoh lintas agama kala itu, karena memang teosofis ini yang diutamakan itu adalah kebenaran universal tentang kemanusiaan seutuhnya. Dia tidak eksklusif agama. Dia tidak memandang agama A, agama B, ataupun agama C. Tapi yang dipandang adalah kebenaran universal, kebaikan bersama. Sehingga ya itu tadi, bisa dikatakan bahwa ajaran-ajaran taman siswa ini tidak mengedepankan ajaran agama apapun, tapi lebih kepada kebaikan dan memanusiakan manusia. Itu konteksnya, teman-teman. Jadi yang dikenal kala itu tentang pendidikan jiwa, kemudian kemanusiaan universal, dan tentu saja tentang kesetaraan. Nah, makanya taman siswa ini juga dikenal sebagai salah satu organisasi pendidikan yang kerap kali melakukan perlawanan terhadap kebijakan kolonial. Kebijakan kolonial yang dilawan oleh taman siswa waktu itu salah satunya adalah tentang Undang-Undang Pengajaran Swasta yang pernah dikeluarkan pada tahun 1932. Salah satunya yang paling dibenci oleh Ki Hajar Dewantara waktu itu, kolonial mengeluarkan sebuah aturan kalau mau membuat sebuah sekolah ataupun organisasi pendidikan, pengajarnya itu harus dari pemerintah. Tidak setuju Ki Hajar Dewantara, ditolak. Kemudian yang kedua, selain itu, kurikulum yang diterapkan
itu harus kurikulum yang berdasarkan dari pemerintah. Sementara kan di sini Ki Hajar Dewantara punya pemikiran berbeda tentang kurikulum yang harus diajarkan. Dia tolak lagi. Dan setiap tanggal 31 Agustus, itu setiap sekolah ataupun organisasi pendidikan harus libur, menghormati hari lahirnya Ratu Wilhelmina. Dan ini juga ditolak oleh seorang Ki Hajar Dewantara. Dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan eksklusif kolonial Belanda itu ditolak oleh taman siswa. Sehingga bisa dikatakan ini tokoh pendidikan tapi kok melawan sekali ya. Nah, ini spesialnya Ki Hajar Dewantara. Kembali lagi ke titik permasalahan awal. Lantas kenapa pemerintah Orde Lama di tahun 1959 kemudian ditekankan lagi oleh Orde Baru harus memilih Ki Hajar Dewantara dibanding Kiai Haji Ahmad Dahlan? Padahal secara senioritas dan secara besarnya pengaruh organisasi pendidikan yang lebih besar punyanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Banyak sejarawan yang mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang didasarkan. Yang pertama, pada waktu itu Indonesia di awal kemerdekaan, para founding father-nya ini lebih mengutamakan tokoh yang tidak terafiliasi dalam agama-agama apapun. Ya, kita harus mencari tokoh-tokoh yang memang benar-benar tidak membawa identitas agama apapun. Jangan sampai nanti karena ini terlalu eksklusif dengan satu agama, jadi malah persatuan kita kurang. Dan berdasarkan informasi yang saya sampaikan tadi, teman-teman pasti bisa menelaah siapa yang tidak terlalu lekat dengan keagamaan identitasnya. Ya pasti Ki Hajar Dewantara. Itu yang pertama. Karena pemikiran kita ini adalah sekuler yang ringan, masih menganggap agama agar tidak terjadi perpecahan ataupun tetap menjunjung tinggi persatuan, maka yaitu Ki Hajar Dewantara adalah tokoh yang dianggap tepat untuk merepresentasikan pendidikan yang ada di Indonesia. Karena toh taman siswa pun pendidikannya orientasinya bukan tentang agama, tapi lebih kepada pendidikan informal untuk seluruh rakyat Indonesia di kala itu. Apalagi nilai-nilai yang digunakan juga masih nilai-nilai budaya. Ya walaupun nilai budayanya itu lebih ke Jawa. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Ki Hajar Dewantara ini adalah salah seorang golongan priai dari Kerajaan Mataram. Mataram itu kan sekarang bisa kita sebut dengan Yogyakarta lah. Jadi di situ Ki Hajar Dewantara ini adalah keturunan langsung dari Paku Alam. Sehingga secara stabilitas politik, karena masih ada unsur-unsur priai Pulau Jawa, tentu saja sepertinya Ki Hajar Dewantara ini lebih menguntungkan secara politik untuk diangkat menjadi tokoh nasional dibanding Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memang berasal dari golongan santri. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah tentu saja memang ini bentuknya kontroversi ya. Memang negara ini selalu berusaha untuk menekan satu kekuatan politik yang berbeda dengan kekuatan politik yang ada. Seperti yang kita ketahui, contohnya di masa Orde Baru, di era Presiden Soeharto, kekuatan politik Islam itu ditekan secara masif. Kenapa? Karena memang Islam ini memiliki pasar tersendiri. Salah satu cara yang dilakukan oleh kebijakan Orde Baru itu ya melebur partai-partai yang berkaitan dengan Islam itu dalam satu partai yang tentu saja bisa dikendalikan dan bisa diawasi dengan baik. Nah, selain itu tentu saja salah satunya dengan menghilangkan faktor identitas keagamaan dari satu tokoh tertentu. Jadi, walaupun agamanya Islam, ataupun walaupun agamanya adalah agama yang memang mayoritas di salah satu negara ataupun di Indonesia, tentu saja perannya bukan sebagai simbol nasional, tapi ya sebagai tokoh nasional saja sudah cukup. Dan mungkin itulah yang terjadi kepada sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan di kala itu. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya bisa kita katakan bahwa bukan mengecilkan peran seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan ataupun meninggikan peran seorang Ki Hajar Dewantara. Dua orang ini adalah tokoh nasional besar yang memiliki sumbangsih yang luar biasa terhadap kemajuan Republik Indonesia. Tapi sekali lagi, kalau kita berbicara tentang sejarah,
sejarah ini bukan hanya berbicara tentang sebuah kebenaran mutlak. Tentu masih ada negosiasi di dalamnya, masih ada pertimbangan di dalamnya, dan tentu saja masih ada sesuatu hal yang bisa kita gali bersama-sama untuk mewujudkan sesuatu yang lebih baik. Dan sekali lagi, sesuatu yang lebih baik itu tentu saja persatuan negara Republik Indonesia. Dan sekali lagi teman-teman, mudah-mudahan hal ini bisa menjawab kontroversi yang terjadi tentang kenapa Hardiknas harus 2 Mei. Yang jelas, tetap jalankan ini dengan baik, kita hargai, kita lihat esensinya saja, bukan tentang apa yang terjadi.